Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, pemilik nafas yang telah meniupkan sebagian ruhnya ke dalam raga tanah ini, memberikan kita kemampuan untuk merasa, berpikir, dan menyadari kehadirannya. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada para nabi, para rasul sejak awal sampai akhir, terutama kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia dengan jiwa paling tenang, yang nafasnya adalah rahmat bagi sekujur alam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, sahabat-sahabat Quran yang hadir secara fisik maupun non-fisik, selamat malam ayuhal muminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini izinkan saya untuk menyampaikan laporan hasil saum saya pekan pertama dengan judul Arsitektur Peradaban Nufus. Arsitektur peradaban nufus membangun masa depan dunia mulai transformasi jiwa dan kesadaran nafas. Ini sebuah manifesto peradaban nufus untuk kembali ke titik nafas. Kita berdiri di simpang sejarah, mesin berkilau, jiwa pun resah. Takasur membangun menara megah, namun sunyi hati makin parah. Di balik cahaya layar dan data, jiwa mencari rumahnya semula. Nafas, kompas yang tersembunyi. Teknologi sunyi dari ilahi. Anfas bergetar di relung diri. Nufus memanggil pulang nurani. Setiap zikir di hembusan waktu membersihkan debu ego yang semu. Kami tinggalkan ekonomi lapar, scarcity yang menajamkan hasrat, menuju hayatan toyibatan berputar dalam timbangan yang adil dan hangat. Harta mengalir seperti cahaya, berkah tumbuh di ladang syukur jiwa. Pemimpin bersujud sebelum bicara, sunyi hudur melahirkan arah, amigdala reda, nafs pun sirna. Tumaninah jadi frekuensi langka. Kuasa bukan tahta membara, tapi khidmat yang memeluk sesama. Didiklah insan ulul albab, cerdas berpikir, lembut beradab. Alam terbaca sebagai kitab, bukan komoditas yang dirampas. Nur dan ilmu menyatu seirama, menyulam bumi dalam rahmah. Bumi bernafas dalam tasbih pohon. Oksigen adalah zikir yang turun. Ruh ditiupkan dalam insan. Tunduklah hati dalam kepasrahan. Kita pulang ke titik terdalam. Di sana peradaban lahir dalam salam kedamaian. Kita akan buka bab pertama atau bab 1 dari keempat bab tentang diagnosa krisis peradaban modern. Sebuah paradoks kemajuan. Kita hidup di era di mana peradaban manusia telah mencapai puncak teknologi yang tak terbayangkan sebelumnya. Algoritma kecerdasan buatan mampu memproses data dalam milidetik.
dan gedung pencakar langit terus menantang batas awan. Namun di balik kemegahan fisik ini terdapat sebuah anomali yang mencemaskan. Dunia sedang mengalami sesak nafas kolektif. Kita akan merujuk kepada surat Al-An'am ayat 125. Al-An'am surat ke-6, 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu doyikon harajan ka'annama yas'adu fis sama kadzalika yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Maka siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk berserah. Siapa yang dia kehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak, seakan-akan sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ada kalimat, barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit. Yaj'al lahu, yaj'al sodrahu doyikon. Ini yang akan kita kupas. Adik ini supaya suaranya nggak ada gimana deh? Doyikon. Iya, di off dulu ya. Siapa Pak Kresna? Oke. Jadi akan kita kupas tentang patologi doyikon versus yasroh. Ya, yasroh sodrohu sama sodrohu doyikon. Jadi ada dua kata yang mesti diurai. Yang pertama kita akan kupas tentang patologi doyikon. Doyikon diartikan sebagai dada yang sempit. Dada yang sempit dalam kelimpahan materi. Istilah doyikon ini sangat krusial karena merupakan lawan kata dari insyiroh atau yasroh. Kalau doyikon artinya sempit, yasroh artinya lapang. Yasroh sodrohu berarti dadanya yang lapang, sementara sodrohu doyikon dadanya yang sempit. Secara harfiah, doyikon berasal dari kata doyako yang berarti sempit, sesak, atau terbatas. Ia adalah lawan kata dari wasi'a, artinya luas. Nah, dalam bahasa Arab, kata ini tidak hanya merujuk pada ruang fisik yang mengecil, tapi juga tekanan yang membuat sesuatu menjadi kaku, tegang, dan sulit untuk bergerak. Maknanya mencakup kondisi mampet atau terkunci. Dalam konteks akar katanya, doyikon adalah manifestasi dari tekanan, pressure, dan keterbatasan, restriction, yang maksimal. Pengertian secara terminologi tentang doyikon dalam konteks surat 6125, doyikon adalah sebuah kondisi eksistensial jiwa yang disebut sebagai nufus yang kehilangan ruang gerak spiritual akibat tertutupnya akses cahaya hidayah. Jika yasroh atau insiroh adalah pemekaran dada untuk menangkap frekuensi ketuhanan, maka doyikon adalah penciutan dada yang membuat seseorang merasa tercekik oleh eksistensinya sendiri. Ini ditandai dengan perasaan sesak atau katanya harojan, doyikon harojan. Dadanya sesak, lagi sempit. Ya.
Jadi yang sempit itu dadanya gitu. Seolah-olah mendaki ke langit. Ketika seseorang mendaki ke langit dan tanpa tabung oksigen, maka dia akan kekurangan oksigen spiritual sehingga membuat dadanya sesak. Nah, dalam arsitektur peradaban jiwa, doyikon dapat didefinisikan sebagai penyumbatan aliran ruhani, yaitu kondisi di mana jalur komunikasi antara nafas biologis dengan nupus sebagai eksistensi jiwa mengalami kemampetan akibat dominasi ego atau pengabaian terhadap zikrullah. Ya, orang yang berpaling dari zikrullah, maka dia akan mengalami sebuah kemampatan atau sebuah kesempitan. Misal kita buka surat 20 ayat cepet. 20 cepet. Atau 20 124. Sama. 124. Iya. Silakan Paman. Paman dibantu. Yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ayat 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini nanti kita bahas di belakang. Artinya orang yang berpaling dari zikri, dari ingat kepada Allah, itu akan mengalami situasi yang donka. Donka dan dia akma. Akma itu buta. Buta visinya gitu. Buta prediksinya gitu. Nah, kondisi sesak yang timbul ketika jiwa itu kehilangan sinkronisasi dengan irama ketuhanan, ibarat seseorang yang mendaki ke langit sebagai ruang hampa udara. Ia akan mengalami yang namanya hipoksia. Nah, dalam hal ini adalah hipoksia spiritual. Artinya oksigen iman berkurang sehingga batin terasa tercekik dan kaku gitu. Atau disebut sebagai kejang. Kejang spiritual gitu ya. Nah, kita lihat 11 12. 11 12. Paman, siapa yang lain? Ya, adik saya dulu nih, Budiah Cianjur. Oh, Silakan adikku. adik kecil Halo, gede. mana Budiah? Hilang. Ya, yang lain lah. Oke, Oh, iya, oke. makasih Kakak. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu. Karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan atau kekayaan atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Ya, ini seperti beban mental ini. Seperti beban mental. Ketika seseorang ragu untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Dia takut nanti orang bilang, mengapa tidak diturunkan kepadanya kekayaan atau datang bersama mereka seorang malaikat. Emang apa kelebihan dia? Nah, ya begitulah Bu. Ini menjadi sesak napas kita kalau kita berhenti untuk menyampaikan itu. Ada tekanan tadi seperti itu. Jadi dada kita serasa sempit. Jadi betul. bicara kita jadi kaku. Takut salah, takut diapain, takut dikatain apa. Sok Makanya tahu doa besar Robi Rohli Sadri. Sodri wa yassir Gitu. amri. Nah, kemudian doyikon juga bisa didefinisikan sebagai kikir spiritual. Kikir spiritual disebut sebagai bakhil. Ya, sebagaimana makna etimologisnya yang berarti lokek, secara terminologi ini adalah kondisi jiwa yang tertutup, tidak mampu memberi.
Ya, jadi apa tuh namanya? Meregehese itu. Keket Koret. mengkene. Nah, ini nih tangannya tuh gini nih. Ya, ini namanya Menggenggam. kikir spiritual. Dia tidak mampu untuk memberi gitu. Gitu hese. Nah, keket meng, kene merepet, jahe. Menih Kalaupun hese. dibuka, kalau dibuka patah gitu. Gitu, menyakitkan dia. Dan dia hanya terfokus pada keterbatasan materi, sehingga jiwanya menjadi koret, kopet, cupet, picik gitu. Nah, ini juga doikon artinya. Nah, kita lihat misalnya surat 100 tuh yang pendek ayatnya. 100 ayat 7 dan 8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 100 ayat 7. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Apa? Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Nah, ini juga penyakit doyikon itu bakhil. Bakhil karena cintanya kepada harta. Nggak mau kehilangan walaupun hanya sepeser gitu. Itu menjadi doikon, jadi sempit dadanya. Nah, apa makna doikon dalam rangka membangun arsitektur peradaban nufus? Hubungannya apa nih? Dalam membangun arsitektur peradaban nufus, kita harus memahami bahwa doikon adalah cacat desain atau sumbatan dalam struktur jiwa. Berikut adalah klasifikasi maknanya berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa kata doikon yang memang maknanya beragam. Makna pertama, doikon artinya sempit secara luang lingkup duniawi. Ini berkaitan dengan geopolitik nufus. Ya, jadi doikon artinya sempit secara luang lingkup duniawi. Yaitu kondisi di mana dunia yang luas terasa menjepit. Nah, dalam arsitektur peradaban nufus ini terjadi ketika jiwa terlalu bergantung kepada asbab atau terlalu bergantung kepada materi. Meskipun fasilitas hidup melimpah, jiwa merasa terkurung karena kehilangan koneksi dengan yang maha luas, al-wasi. Ya, kita lihat surat 9, 118. Lempar, Bu. Mangga Pak Aar Yazwar. Bu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Taubah ayat 118. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit. Oleh Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha menerima taubat lagi maha Ya, ini menggunakan kalimatnya dokot. Hatta idza dokot alaihimul ardu. Bumi itu luas tapi jiwa mereka sempit gitu. Ini dokot yang pertama. Sempit secara ruang lingkup duniawi. Ya. Doikun yang kedua berarti sempit secara mental dan sosial. Ini berkaitan dengan psikologi. Kesempitan yang muncul akibat tekanan eksternal. Apakah itu masalah hidup, atau tipu daya musuh, dan lain sebagainya.
Arsitektur peradaban Nupus yang kokoh tidak akan membiarkan kesempitan ini masuk ke dalam kesadaran atau masuk ke dalam sudur atau dada, melainkan menjadikannya sebagai ujian ketangguhan gitu ya. Jadi doikon kedua berarti sempit secara mental dan sosial. Kita lihat misalnya surat 16, 127. 16, 127. Doik. Silakan lempar, Bang. Izin Bang Botrok, silakan. Udah turun gunung, Mas? Baru turun gunung Kang Ip. Wah, itu. Skip dulu. Saya baru turun dari mobil nih. Baru keluar. Iya, mantap. Lanjut. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabarlah, hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Bersabarlah, hei Botrok. Gitu. Yang bacanya Mas Botrok sekarang. Bersabarlah, hei Botrok. Dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan jangan kamu bersedih hati terhadap keingkaran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Ya, yang nanam siapa, ya yang rusak siapa. Yang memelihara siapa, nih, yang nebang siapa. Ya begitulah. Janganlah kamu bersempit dada, ya gitu. Nah, sempit di sini berarti sempit mental dan sosial. Nah, sosial atau mental juga bisa mempengaruhi perilaku. Misalnya gini, buat apa nanam pohon, nanti juga dirusak lagi. Itu kan berarti berhenti untuk berbuat kan? Nah, itu sudah kena tuh, kena doikon namanya itu. Makanya nanti kalimatnya apa? Jangan bersedih hati terhadap keingkaran mereka, jangan sempit dada karena tipu daya mereka. Ya udah, orang lain merusak ya kita mah memperbaiki aja. Orang lain nebang ya kita nanam nggak apa-apa. Ya, nanti kan di hadapan Tuhan ada nilai. Gitu ya. Halo. Halo. Ada datanya udah berapa ratus ribu yang udah ditanam. Bo. Dan Belum, itu, kayaknya belum ratus. belum. Iya. Satu pohon berapa tuh makhluk yang bisa hidup di situ? Iya. Nanti di situ ada binatang, ada kupu-kupu, ada semut, ada rayap, ada burung. Belum nanti udah berbuah, wah udah banyak lah. Oke, yang berikutnya eh, apa namanya? Doyikon bermakna sempit secara eksistensial. Ini berupa ya patologi nufus. Patologi itu ilmu tentang penyakitnya. Jadi doyikon secara eksistensi. Ini adalah level terberat. Jiwa mengalami kerusakan struktur sehingga menolak kebenaran. Ini doyikon yang paling parah nih. Doyikon di sini adalah rijsu sebagai kotoran atau sebagai siksa. Jiwanya tidak mampu lagi melakukan tanafus, pernafasan spiritual, ya dengan baik. Sehingga setiap tarikan nafas bukan menjadi sumber kehidupan, tetapi menjadi beban bagi dia gitu. Ya, jadi dalam setiap tarikan nafasnya ya beban buat dia, beban lagi gitu. Ini doyikon yang udah apa namanya levelnya udah akut. Nah, itulah yang kita baca tadi di awal surat 6 125. 6 125. Boleh dilempar ke gunung Monggo, siapa yang mau menerima? apa ke kota? Bu, Halo, boleh saya? monggo. Bismillahirrohmanirrohim.
surat 6 ayat 125. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya, ini doyikon yang sudah tidak lagi mampu menerima petunjuk. Ujungnya menjadi tidak beriman nih. Nah, ini yang level beratnya sudah menutup diri aja. Ya, dadanya udah sesak, nggak bisa nerima informasi baru. Baru. Ya, kalau ngebul sih nggak apa-apa ya. Jangan nolak aja. Ya, gitu ya, ngebul tinggal dicok-cok lah pakai air dingin ya. Ngebul. Ya, makanya dikit-dikit. Atau iya. Nah, berikutnya eh, kita bahas hubungan dengan arsitektur peradaban Nupus. Doyikon adalah representasi dari peradaban yang gagal. Kalau Bapak Ibu lihat itunya, lihat tabelnya ya. Ya. Jadi kalau kita lihat aspek karakter, peradaban Doyikon itu karakternya eksklusif, kikir, penuh kompetisi yang menyesakan gitu. Sementara peradaban yang Yasroh tadi yang lapang itu inklusif, dermawan, dan sifatnya kolaboratif. Kalau lihat aspek kondisi jiwanya, yang Doyikon itu stres kolektif gitu. Jadi stresnya barengan gitu. Jadi Ya. ada stres kolektif, kemudian ada rasa terancam, dan ada rasa terhimpit. Jadi egonya terhimpit. Nah, sementara yang Yasroh, yang lapang, itu jiwanya tenang gitu. Kenapa? Ada empati yang luas dalam dirinya. Jadi luasnya empati gitu. Nyebutnya apa? Tumak nina atau mutmainah. Nafsu mutmainah. Kalau lihat dari aspek basis nafasnya, kalau yang doikon itu nafasnya pendek. Pendek, terengos-engos, apa bukan, terengah-engah gitu ya. Pendek, tidak sadar, dan tegang gitu. Jadi nafasnya tegang. Nah, sementara yang yasroh itu nafasnya dalam, sadar, dan terkoneksi gitu. Jadi sadar setiap saat gitu. Sadar dalam setiap nafasnya gitu. Nah, apa hubungannya dengan transformasi jiwa? Nah, dalam proses transformasi menuju peradaban yang yasroh atau insyirah, istilah doyikon berfungsi sebagai indikator anomali. Yang pertama, kalau kita lihat dari diagnosanya, jika dalam zikir nafas, kita belum bahas zikir nafasnya ya. Ya. Bagi gambaran gini, zikir nafas itu berarti ada zikir, ada sadar, ada ingat di dalam setiap tarikan nafas gitu. Orang nyebutnya zikir nafas. Jadi ada zikir dalam setiap nafas. Nafas. Katakanlah seseorang bernafas secara normal dalam 1 menit 14 kali. Ya, dikalikan 1 jam, dikalikan 24 jam, dikalikan dalam 1 minggu, 1 bulan. Katakan dalam 1 menit 14 kali. 1 menit ya. 1 jam berarti 14 kali 60. 10. Nah, dalam 1 jam kita bernafas, berapa jumlah nafas yang di dalamnya ada zikir gitu. Berapa nafas yang di dalamnya ada zikrullah. Zikir. Atau plong. Plong itu apa? Bablas gitu. Ya, halo? Ya. Ya. Nah, ketika atau jika dalam zikir napas, katakanlah kita sekarang mencoba nih, dalam setiap napas ada zikir. Zikir. Jika dalam zikir napas seseorang merasa sesak, kok sesak ya? Asa susah gitu. Ada rasa sesak, ada rasa gelisah, atau ada perasaan tercekik. Susah amat kok ribet amat sih, gitu. Misalnya gitu ya. Nah, terutama rasa itu karena oleh urusan dunia misalnya. Nah, itu adalah tanda adanya doyikon. Doyikon. Gitu ya.
Ya. Kalaupun ada zikir dipaksain malah jadi apa namanya, malah jadi sesak, malah jadi nggak nyaman. Itu berarti ada doikon. Doikon. Kalau kita kaitkan dengan transformasi jiwa, jadi perubahan dari doikon berupa penyempitan menuju kepada yasroh, pelapangan, itu hanya bisa terjadi melalui penyelarasan kembali antara nafas luar dengan esensi hidup. Ya, kalau nafas luar itu kan nafas, namanya anfas. Sementara esensi hidup itu nafas itu sendiri. Dari nafas, nanti kita akan urut menuju ke tanafas, menuju ke dari nafas ke apa, nafas, tanafas, kemudian anfas, kemudian terakhirnya nufus gitu ya. Nufus. Nufus. Nufus itu jiwanya sudah selaras, sudah tenang gitu. Mutmainah. Ya sudah mutmainah. Jadi sudah nyaman dengan setiap napas itu adalah esensi kehidupan dari Allah gitu. Nah, outputnya adalah jiwa yang mengalami yasroh atau kelapangan akan memiliki ruang simpan yang luas untuk sabar dan syukur. Sementara jiwa yang doyikon itu mudah pecah atau mudah meledak ketika ada tekanan. Jadi ruang-ruang dadanya itu apa cepat apa mudah untuk meledak ketika ada tekanan-tekanan dari luar gitu. Nah gitu. Nah sekarang kita bahas yang yasrohnya. Fama yuridillahu ayyah diyahu yasroh. Tadi kan kita bahas yang doikonnya nih, yang di kalimat berikut. Barang siapa Allah menghendaki akan memberikannya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya, yasroh sodrohu lil Islam, untuk berserah. Jadi artikannya memeluk agama Islam. Walaupun orang yang beragama Islam ya banyak yang doikon dadanya. Ya yasroh sodrohu lil Islam artinya melapangkan dadanya untuk berserah. Berserah kepada Allah. Allah. Apa arti yasroh secara bahasa? Yasroh dari kata syaroha yang secara harfiah berarti memotong, menyayat, atau memaparkan. Nah, kata ini digunakan untuk aktivitas seperti menyayat daging. Daging satu gelondong, kemudian disayat tipis-tipis tuh. Tipis disayat. Terus karena disayat tipis-tipis jadi banyak nggak? Jadi lebar tuh. Gitu. Nah, itu yasroh. Jadi seperti menyayat daging menjadi lembaran tipis yang luas gitu. Secara metafora, yasroh berarti membuka sesuatu yang tertutup, menguraikan yang rumit, membentangkan yang sempit menjadi luas, dan terang benderang. Nah, secara etimologi, yasroh adalah sebuah proses ekspansi atau perluasan dan klarifikasi atau penjernihan. Nah, sehingga secara terminologi, dalam konteks arsitektur nufus, yasroh adalah proses ekspansi atau pemekaran ruang sadar atau ruang sudur atau ruang dada yang dilakukan oleh Allah. Jadi ini melibatkan Allah. Sehingga jiwa mampu menampung hidayah tanpa merasa sesak. Ya. Misalnya gini, dikasih ayat pertama, dadanya masih lapang. Karena ayatnya sudah biasa. Kemudian dikasih ayat berikut. Ya, kemudian ayatnya agak sedikit nggak biasa nih. Udah mulai ngeheng nih. Udah mulai ngeheng. Dikasih ayat berikutnya yang kontroversi dengan keadaan, dengan lingkungan. Nah, di situ dia mulai doikon tuh, mulai menolak. Ya, jadi dadanya tidak yasroh. Yasroh itu artinya luas dan jernih gitu. Semuanya terlihat gitu. Dengan apa, jernih namanya. Karena ada orang yang sebelumnya udah nolak dulu gitu. Belum dilihat, belum diterima, belum dianalisis, tapi udah ditolak dulu.
Ini udah doyikonnya udah nampak dalam dadanya itu. Walaupun yang disampaikan adalah ayat kan gitu. Nah, itu pengertian secara terminologi bahwa yasroh atau dada yang lapang adalah proses pemekaran di ruang dada atau di ruang sudur dengan pertolongan Allah. Sehingga dadanya mampu menampung cahaya hidayah tanpa merasa sesak. Kalau ibarat apa tuh? Oh, dalam komputer atau handphone tuh ada memori ya. Kalau memorinya hanya 1 GB, ya, mampu menampung berapa data tuh? Ya, makanya ketika memorinya penuh, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Hapus. Ya, Dihapus datanya dulu tuh. Hang. ya tetap aja aku apa namanya daya tampungnya segitu. Iya, Pak. Iya. Ya, ditambah apa? Memori. Tambah memori. Ya, dari 1 GB Jadi nomor naik ke 16 GB. Dari 16 naikin 32, naikin Ya. 64, naikin 100. Syukur-syukur 1 tera. dari Yang 1 tera 100. Nah, udah tuh itu era makin lapang tuh dadanya tuh. Jadi apapun, sesulit akhir. apapun, serumit apapun ayatnya, dia akan tampung tuh. Tidak akan tolak. Tapi banyak jiwanya yang sempit, hanya menolak kan? Ya. Jiwanya udah nggak mampu menampung, menampung cahaya artinya. Oke, ini TikToknya agak lelet. Nah, begitu pengertian secara terminologi. Jadi dalam terminologi spiritual, khususnya merujuk kepada awal keterangan surat Al-An'am ini, ya, fama yuridillah yasroh sodrahu lil Islam, melapangkan dadanya untuk berserah diri, siap menerima kenyataan, siap menerima kehendak Tuhan. Gitu. Maka yasro adalah intervensi ilahiyah pada struktur batin manusia. Kenapa? Karena di surat 94 ayat 1, sebenarnya Allah sudah melapangkan dada. Alam nasroh laka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ya, tapi kita sendirilah yang mempersempit gitu. Atau mengisi dengan banyak data yang tidak berguna. Bermanfaat. Ya, sayang kalau dibuang data itu, padahal udah nggak dipakai datanya. Ya, gitu. Nah, hubungan dengan arsitektur peradaban nufus, ya, jika doyikon adalah kegagalan, maka yasro adalah metodologi pembangunan. Ya, yasro secara pondasi mengubah batin yang sempit atau kikir menjadi lapang atau dermawan. Secara struktur, yasroh menguraikan atau menganalisa masalah dunia yang rumit menjadi solusi yang sederhana melalui kejernihan jiwa. Ya. Secara estetika, yasroh itu menampilkan keindahan peradaban melalui harmoni antara nafas dan tindakan. Jadi, itunya tenang bawaannya. Nah, dari sisi unsur visi sosial, itu yasroh itu menciptakan masyarakat yang terbuka, transparan, dan saling memahami karena dadanya lapang. Gitu. Orang nyebutnya lapang dada gitu ya. Itu gambaran secara bahasa ya. Nah, ayat ini atau yang tadi surat 6125 ini perlu dibaca dalam satu makro. Nah, kalau kita baca dalam satu makro, maka kita baca dari ayat 122. Nanti berakhir di ayat 129. Ya, kita coba buka surat 6 122, mundur 3 ayat ya. Ya, silakan Ya. tadi siapa Bu Eti mau manggil siapa Bu? Ya, silakan Pak Gatot mungkin berkenan. Nah, Ya, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 122.
Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi kalau kita analisa dari 122 sampai 129, ini adalah rangkaian peta jalan gitu. Rangkaian peta jalan berupa apa dalam apa evolusi manusia gitu. Surat 6122 ini adalah fase kebangkitan. Fase kebangkitan. Artinya segala bentuk perubahan peradaban manusia itu dimulai dari resusitasi ruhani. Allah menggambarkan manusia yang belum tersentuh hidayah sebagai maitan. Awaman kana maitan. Maitan atau mayat. Orang yang tidak tersentuh hidayah itu diumpamakan sebagai mayat. Maitan. Maitan gitu ya. Zombie kah? Zombie. Makanya apakah orang yang mayitan tadi? Apakah orang-orang yang mati? Sudah ini. Apakah orang-orang yang mati? Mati dalam arti dia tidak dapat hidayah. Atau orang yang belum dapat hidayah. Mati namanya. Petunjuk Kemudian kami hidupkan. Fa'ahyainahu. Kemudian kami hidupkan. Dengan cara apa Allah hidupkan si mayat tadi? Kami berikan kepadanya cahaya terang. Nah, jadi ada orang yang belum dapat hidayah diumpamakan seperti mayat, dan ada orang yang hidup diumpamakan seperti orang yang dapat cahaya. Yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Apakah serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita? Orang yang keadaannya dalam gelap gulita itu diumpamakan seperti mayat. Ya. Orang yang hidupnya berjalan dengan cahaya itulah disebut orang hidup. Gitu ya, ini perbandingannya gitu. Kalau kita amati banyak mayatnya apa banyak yang hidupnya nih? Banyak mayatnya. Banyak zombinya. Banyak zombie. Nah, ini adalah sebuah proses. Allah menghidupkan manusia dengan cahaya dalam kesadaran nafas. Nur, ya waja'alna lahu nuron. Nah, ada kata nur di sini. Ya, dan kami jadikan baginya cahaya. Kami berikan kepadanya nur. Yamsi bihi finnasi. Dengan nur itu mereka berjalan di tengah masyarakat manusia. Artinya bahwa segala bentuk perubahan peradaban dimulai dengan resusitasi ruhani. Allah membuat perumpamaan, perbandingan antara yang mati dengan yang hidup. Orang mati, orang yang belum tersentuh oleh cahaya hidayah. Sementara orang yang hidup adalah orang yang sudah berjalan dengan nur tadi. Ya. Artinya Allah menghidupkan manusia dengan nur dalam kesadaran nafas. Apa hubungannya dengan nafas si nur ini? Nur adalah oksigen spiritual yang menghidupkan sel kesadaran. Gambarannya gini, simpelnya. Ketika otak kita kekurangan oksigen. Ya, masih bisa mikir nggak? Enggak. Ya. Vertigo kan? Iya, ketika kepala atau otak kita kekurangan oksigen, kekurangan asupan oksigen, udah nggak bisa mikir tuh. Vertigo. Iya, ya artinya ada hubungan antara nur dengan nafas. Makanya nafasnya harus teratur supaya asupan oksigen ke otaknya baik. Ketika baik, nah maka otaknya encer tuh. Dari situlah nur akan bercahaya gitu. Makanya kalau kepala dipotret itu banyak cahayanya itu.
Ya, gitu. Halo. Iya, Halo. Kang. Jadi nur adalah oksigen spiritual yang menghidupkan sel kesadaran. Dan Iya. Apa outputnya? Outputnya adalah individu yang berjalan di tengah manusia dengan kompas batin yang jernih berupa nur tadi. Dan ia tidak lagi terpengaruh oleh hiasan duniawi yang menipu persepsi orang-orang yang kafir. Demikianlah kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka Kerjakan. kerjakan. Atau gini, saya kasih sebuah ilustrasi yang lebih lebih mudah dicerna. Bapak, Ibu pernah pergi ke laut nggak? pernah Kang, kemarin kita ke Oke. laut. Kita ke laut, Iya. bener. Nah, di tengah laut, kemudian mancing ikan. Oke? Ikan. Kira-kira udah berapa lama ikan itu ada di laut? Udah Sebelum lama, kita Kang. lahir udah Ya ada di tergantung laut. umur ikannya kan? Iya. Iya. Oke, katakanlah ikan yang paling lama umurnya di laut apa? Paus. Paus katakanlah. Berapa tahun tuh paus hidupnya? 100 tahun bisa dia Kang. Nah, oke lah katakanlah 100 tahun kan? Ya. Ada paus terdampar, masih hidup tuh. Kemudian dipotong dagingnya. Dibakar, paman. Asin nggak Ya. dagingnya? Enggak. Bayangkan itu ikan hidup di air 100 tahun. Tahun. Atau 50 tahun katakanlah. Kelamaan, 10 tahun lah. Ya, tapi ketika Ya. ikan itu ditangkap, dagingnya asin nggak? Enggak. Enggak. Pertanyaannya, Em, mengapa itu ikan nggak asin padahal dia hidup di air laut yang asin seumur-umur? Sudah punya a- barrier diri itu. Karena Adaptasi. posisi ikan itu dalam keadaan Doi. Ter- Hidup. 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 Nah, sekarang Bapak Ibu mancing ikan, ikan di kolam, atau ikan di sungai, atau ikan di danau yang apa namanya, airnya Tawar. nggak asin. Oke, Tawar. tawar, ditangkap, dibawa ke rumah mati nggak? Mati. Mati. Ah, Mati. oke. Nah, si ikan tadi masukin ke baskom, kasih air garam. 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 Jangan 50 tahun, 1 jam aja. Asin. Mati. Asin nggak Mati. dagingnya? Asin. Iya. Nah, Wah, begitulah perumpamaan orang mati dan orang Hidup. 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 Orang hidup punya Si. prinsip, Prinsip. tidak mudah Ombang ambing. Tercemar. terpengaruh oleh keadaan. Keadaan. Sementara si Maitan tadi nggak punya prinsip. Jangankan nyemplung 10 tahun, baru nyemplung sejam aja udah langsung keasinan tuh. Iya. Halo? Halo. Iya, Nah, Kang. itu mah umpama yang paling gampang lah. Antara si Maitan dengan si hidup ya. Iya. Jika kita mudah terpengaruh keadaan, misalnya karena tetangga bilang A, terus kita jadi murung. Sempit dada kita berarti. Tetangga bilang B, kita meriang misalnya. Ih, apa hubungannya? Ya, Sempit dadanya. tetangga komentar begini, kita jadi tiba-tiba emosi. Ah, itu berarti apa? Sempit dadanya Kang. Mayitan berarti. Mati mayitan. Mayit. Nggak punya prinsip gitu. Jadi kayak apa hidupnya ya? Tadi mudah terpengaruh. Dikasih air gula, manis gitu. Dikasih air garam, tiba-tiba asin gitu. Si ikan yang di lautan seumur-umur. Nggak terpengaruh, tetap aja tawar tuh. Ya, Iya. itu mah ilustrasi paling paling logik lah. Masuk ke ayat 1, 2, 3. Ayat ayat 1, 2, 2 ini kan merupakan fase kebangkitan. Betul. Jadi perlu orang-orang yang hidup untuk membangun peradaban. Itu Peradaban. dalam arti dia punya Ya. cahaya. Iya. 1, 2, 3. Coba lanjut. Tadi siapa yang baca? Saya, Kang. Ya, lanjut. Mau dilempar, mau ditaruh? Satu lagi, Kang. Oh, satu lagi. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memberdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Apa hubungannya dengan ayat tadi? Ketika hadir individu bercahaya tadi, ya, ketika hadir individu yang punya ide cemerlang, gagasan yang visioner, dan lain-lain, maka kemudian akan muncul. Apa muncul? Jahat. Apa yang muncul?
Ya, Akabiro mujrim. Demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang menjadi pembesar atau besar. pembesar-pembesar yang jahat. Jahat. Ini mah ya udah sunatullah, ketika muncul individu bercahaya, muncul juga nih mereka yang pembesar yang jahat nih. Dan disinilah terjadi apa namanya Benturan. benturan, Benturan. benturan. Ya, misalnya si paman ceramah nih, ceramah menerangkan tentang saum aja, ya, Ya. atau ceramah menjelaskan tentang arbaatun hurum aja. Ah, pembesarnya gimana? Pembesarnya nih, Nggak menerima lah. ini lu siapa? Kamu siapa? Berani-beraninya bla 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 bla. Udah langsung nolak tuh. Nah, ini terjadi benturan, kita yang sedikit, kita yang kecil langsung diinjek. Nah, ini akan terjadi benturan. Itu dalam dalam banyak hal sebetulnya. Katakanlah misalnya kita membuat inovasi, inovasi misalnya, inovasi dalam pertanian katakanlah. Ya, membuat inovasi riset penelitian bagaimana menciptakan atau melahirkan atau memproses bibit unggul. Ya, bibit unggul gabah beras misalnya. Padi, ya, padi. Apakah ketika dia berhasil membuat atau apa namanya menghasilkan produk bibit unggul padi tadi, apakah bebas hambatan? Tidak. Oh, siapa yang berkepentingan akan terancam kepentingannya? Ya, Banyak kan? orang-orang yang Oh, banyak. Itu akabir mujrimnya, oh, langsung tuh mencak-mencak tuh. Wah, ini belum ada riset, ini belum sesuai dengan bla bla bla, mesti ada bla 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 gitu, Pak. iya lah. Padahal ini adalah jenius, ini adalah ide cemerlang. Ini ayatnya sebetulnya. Ketika muncul individu bercahaya, disitulah muncul si akabir mujrim, pembesar-pembesar yang jahat yang akan membunuh membunuh itu tadi, membunuh setiap potensi gitu. Dalam pertanian terbukti, dalam teknologi terbukti, dalam banyak hal gitu. Mobil Termasuk listrik contohnya, Kang. ya, ya Dulu katakanlah dibilang. kalau ini mobil berhasil menggunakan tenaga surya aja. Oh, siapa yang gelagapan di situ? Atau mobil dengan menggunakan apa bahan bakar Hidrogen. air, Air laut Hidrogen. dulu, air laut. Air. Dulu air laut. iya bahan bakar hidrogen dari air misalnya. Oh, siapa yang Iya. kelabakan? Ini tidak akan mudah gitu. Karena akan Benar. berhadapan dengan si akabir Mujrim. mujrim tadi. Sesak tuh napasnya, ancaman nih. Maka dicarilah kesalahan, dicarilah macam-macam gitu. Ya, artinya gini, ulangi. Ketika individu-individu bercahaya ini mulai muncul, maka akan berbenturan dengan yang namanya akabiro mujrim. Mujrim. Sebagai struktur lama, status quo gitu. Jadi para pembesar yang berdosa, para pembesar yang jahat. Ya, kalau kita diagnosa secara sistemik gimana? Peradaban yang sakit selalu memunculkan pemimpin yang memiliki ego raksasa. Namun nafasnya sempit. Egonya raksasa, napasnya sempit. Sehingga mereka selalu menggunakan makar, tipu daya untuk mempertahankan status quo. Mana coba lihat. Agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri mereka. Jadi akan melakukan segala macam tipu daya untuk mempertahankan status quo-nya. Ya, Ya. kalau kita lihat dari hukum kausalitas, makar wama ini akabiro mujrimiha liyam kuru fiha wama yam kuruna, ada kata-kata makar di sini. Yang kuru Ya, itu lah. iya makar. Jadi makar mereka sebenarnya hanya menjerat diri mereka sendiri. Namun mereka kehilangan kepekaan karena nafas mereka telah terputus dari kesadaran ketuhanan gitu. Mereka nggak sadar sebetulnya tipu daya mereka akan menjerat diri mereka sendiri, gitu ya. Ini kalau kita lihat 1, 2, 3-nya. Masuk ke 1, 2, 4,
Coba lihat 124-nya apa nih? Apabila Eh, datang sesuatu ayat kepada mereka, ayat itu kan bisa bisa peringatan kan? Macam-macam. Misalnya paman datang tuh kepada penguasa. Si Hmm. paman datang mengingatkan penguasa. Penguasa, jangan membuat kerusakan. Saka. Aku menyampaikan ayat-ayat Tuhan nih, gitu. Apa jawaban mereka? Kami tidak akan beriman. Kami tidak akan beriman. Ya, sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada para utusan, Rasul. para rasul. ya. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah. Ya, dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat makar tadi, membuat tipu tipu daya. Ya ini mah sunatullah, muncul cahaya, ya muncul juga energi gelap tuh. Selalu benturan tadi ya. Kalau ada superhero, ya di situ ada siapa tuh lawannya? Ada Thanos. Jahatnya. Superhero lawan Thanos. Ya kalau film superhero nggak ada penjahatnya gimana? Jadi superhero-nya pensiun tuh. Banyak superhero yang akhirnya ngamen di lampu merah ya. Iya, seimbang. Aduh. Hidup kan seimbang, Kang. Oh gitu. Ya gitu, itulah sunatullah kan begitu. Nah, pertanyaannya Seimbang. kita mau di pihak mana nih? Di pihak yang individu percaya apa di pihak akabir mujrim nih, pendukung yang mana? Terserah. Iya. Ya kalau di individu percaya ya siap bonyok aja kayaknya nih. Ya, coba lihat ayat berikut. 125. Nah, ini ke yang dibahas dari awal nih. Ya, Ya. Yasroh versus Doyikon kan? Iya. Ya. Yasroh sama Doyikon nih. Ini berurutan nih kalimatnya atas bawah nih. Yasroh sama Doikon. Doyikon. Apa artinya kalau kita ini kan udah dibaca berkali-kali dari tadi. Ayat 125 inilah fase inti mekanisme antara Yasroh versus Doi. Doyikon. Kalau ada Musa, di situ ada siapa? Firaun. Ada Fir'aun. Di mana Iya. ada Ibrahim, di situ ada Samud. Namrud. Namrud. Oke? Iya. Ya, di situ ada Muhammad, di situ juga ada Ada Abu Lahab. Abu Abu Jahal. Jahal, Abu Lahab. Di situ ada Isa, di situ muncul Herodes. Herodes. Ini mah dari dulu begitu ceritanya. Makanya Yasro versus Doikon. Doikon. Ya, Doikon. sejarah membuktikan siapa jadi pemenang, Musa atau Fir'aun, Ibrahim atau Namrud, ya Isa atau Herodes, Muhammad atau Abu Jahal. Nah, di awal perjalanan Fir'aun menang, ya. Di awal perjalanan Namrud menang. Di awal perjalanan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lain Abu Gosok juga menang kan? Di Iya. awal perjalanannya. Nah, inilah jantung dari arsitektur nufus. Allah memberikan rumus mekanika batin. Yasroh versus Doyikon. Yasroh artinya hidayah bekerja dengan cara melapangkan dada. Secara fisik, ini adalah nafas yang dalam, tenang, dan selaras. Jiwa yang lapang adalah infrastruktur bagi kedamaian, atau disebut sebagai Islam. Yasroh sodrohu lil Islam. Dadanya lapang untuk membangun infrastruktur kedamaian. Ya, kalau orang beragama, cara beragamanya main hakim sendiri, cara beragamanya kopar kafir, buat bid'ah, kesana kemari, ngamuk-ngamuk, ya gimana mau damai hidup nih? Ya mana ada orang tertarik ya? Gitu. Ngakunya si Yasroh Sodrohul Islam, tapi faktanya Doyikon. Nah, Doyikon adalah kesesatan bekerja. Kalau Yasroh, hidayah bekerja dengan lapang dada tadi, Doyikon adalah kesesatan bekerja dengan cara menyempitkan dada tadi. Metaforanya seperti mendaki ke langit. Ini menggambarkan kondisi hipoksia spiritual.
stres, cemas, sesak napas, akibat ego yang dipaksa mendaki puncak materi, tapi kehilangan asupan ruhani gitu. Maka orang yang doyikon ini ada kena di ujungnya. Kadzalika yaj'alullahu rijsa gitu. Diartikannya ini Allah menimpakan siksa. Apa bentuk siksanya? Rijsa artinya kotor. Dada yang sempit menjadi tempat mengendapnya penyakit hati dan mental. Akibatnya dia terasa tersiksa gitu. Nah, kalau kita lanjut 126, 127, nah silakan dibaca dulu 126-nya, Monggo Pak Joko. Pak Joko. Pak, bagus. Baik, baik, baik Bang Gatot. Kasih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. 127. Bagi mereka disediakan Darussalam pada sisi Tuhannya. Dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Ya, jika ayat 122 adalah fase apa tadi? Fase Ayat. kebangkitan. Fase kebangkitan. Munculnya individu bercahaya. Ayat 123 sampai 124 ini fase tantangan. Munculnya oligarki tadi. Oligarki. Ayat 12 ini berapa? 125 yang tadi itu fase inti. Mekanisme Yasro versus Doyikon. Nah, masuk ke ayat 126 ya dan 127. Nah, 126 itu ini fase jalan lurus. Ini adalah fase konsistensi struktur. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Artinya Kita jalan sampai lurus. fase mana ya? Ya? Kita sampai fase mana ini? Fase yang tadi masih fase cahaya aja masih ngap-ngapan, Pak. Ah, benar. Masih bulat. Ya, fase kebangkitan udah mulai nih. Nah, fase oligarki juga sudah muncul. Jadi pertempuran antara orang-orang yang visioner tadi membawa cahaya berbenturan dengan oligarki tadi. 25 deh, 25, 125. Ya, di satu, ya 125 ini sudah versus nih, udah berbenturan nih antara si Yasro dengan si Doyik tadi, antara si individu bercahaya dengan si oligarki tadi. Ya, nah masuk ke 126. Wahada sirotu robika mustaqima. Inilah sirotol mustaqim. Jadi sirotol mustaqim yang sering kita dengung-dengungkan, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan nanti udah mati menuju ke surga mesti melewati jembatan sirotol mustaqim kejauhan. Inilah sirotol mustaqim gitu. Jadi sirotol mustaqim itu bukan teori, bukan klinik, bukan magic, bukan angan-angan, bukan. Sirotol mustaqim adalah praktek menjaga kelapangan. Ketika kita melapangkan dada untuk berserah diri menuju kedamaian, atau yang disebut sebagai darussalam. Darussalam. Apa namanya? Darussalam berartikannya surga. Dar artinya tempat. Dar, tempat. Salam artinya damai. Selamat, damai. Di ayat 125, ada orang yang melapangkan dadanya untuk jalan yang lurus. Untuk damai. Melapangkan dadanya untuk berserah menuju arsitektur yang damai tadi. Ya, kalau dadanya sempit, nggak mungkin menerima Islam, nggak mungkin menuju kepada Darussalam ini, nggak mungkin. Kenapa? Karena Darussalam harus dibangun dengan dada yang lapang, tidak bisa dengan dada yang sempit gitu. Inilah
Sirotol mustaqim. Nah, apakah kita di posisi yasroh? Berarti kita sudah di jalur sirotol mustaqim. Atau di jalur doyikon. Itu jalannya yang dimurkai dan dibenci. Magdubi alaihim waladolin tadi. Jalan yang dibenci dan jalan yang sesat. Kalau di Al-Fatihah gitu ya. Ya. Nah, lahum darussalam. Darussalam bisa berarti tempat yang damai atau kondisi yang kondusif. Darussalam adalah output dari peradaban yang mampu menjaga kelapangan dada secara kolektif. Nah, ketika semua, mungkin sebagian lah, ketika sebagian besar manusia dadanya sudah lapang, lapangnya kolektif, itulah namanya darus salam. Halo? Ya. Salam. Iya. Pak Joko mampir belanja di minimarket pakai motor, Pak. Kuncinya ngegantung, tenang nggak? Enggak. Nggak. Kenapa nggak tenang? Takut diambil. Takut Jangan kan kunci ngegantung, nggak ada kuncinya jadi jebol. Ya, berarti sudah tercipta Darussalam belum? Belum. Belum. Coba Bapak Ibu pergi kemana yang tenang ketika motor diparkir di jalan lupa nggak dikunci atau kuncinya ngegantung, di mana? Dari tenang kemana-mana Aceh juga. sampai Papua cari di mana? Geraha Indah, Kang. Ya? Di Geraha Indah sudah. Oh gitu, aman. Iya itu. Motor tak taruh di depan itu kan. Dulu. Nggak ada yang ngambil? Enggak. Alhamdulillah. Insya Allah aman. Mampir di masjid tuh. Pakai sendal bagus, keluar masih ada nggak ya, itu sendalnya? Masih. Aman. Kita kadang-kadang masuk ke masjid aja untuk beribadah, Pak. Masih was-was. Sendal bagus di depan nggak dititipin ke tukang sana, masih was-was. Itu namanya baru masjid, apalagi tempat yang lain ya. Tapi nggak begitu juga sih. Jadi Darussalam itu output dari peradaban yang yasroh secara kolektif. Nah, kelapangan kolektif itulah namanya Darussalam. Nah, jadi Darussalam itu adalah sebuah ekosistem global di mana setiap individu menjadi pelindung bagi yang lain. Kenapa? Karena mereka bergerak dalam frekuensi yang sama, frekuensi ketuhanan. Coba lihat. Bagi mereka Darussalam, rumah yang damai. Di sisi Tuhannya. Wahua, dia pelindung mereka disebabkan amal soleh yang mereka kerjakan. Jadi sudah saling melindungi. Bukan saling curiga, saling intip, saling apalagi itu ya, saling culas gitu. Ngintip nih, kapan tetangga itu lengah. Mau masuk ke rumahnya diambil barangnya misalnya gitu. Iya, sampai istrinya diambil. Bawa kabur misalnya. Nah, ini sunatullah lagi. Ketika sudah tercipta Darussalam, nah ini kayaknya masih impian ya. Ya, halo? Halo. Ini masih impian ya? Kalau 126 kayaknya 125 nih, kayaknya udah sedang berlangsung nih pertempuran antara Yasro dengan Doyikon ya. Tapi 126, 127 nih, kayaknya masih impian nih. Kita belum merasa aman ya. Ya Brunei selalu doang ada Kang rasa yang Darussalam, Kang. Ya? Brunei doang yang Darussalam. Benar. Ya ada juga di Aceh tuh apa? Kalau Aceh apa? Aceh Darussalam Nagari ya. juga. Nagari Darussalam juga bukan kalau Aceh? Ya Darussalam, Aceh juga Darussalam. Iya, tapi nggak aman. Ya, nah ketika suatu negeri, suatu wilayah udah mencapai Darussalam, ini biasanya nggak bertahan lama. Kenapa? Karena kalau satu tempat sudah aman, nyaman, damai, kondusif, ini bisa ya, tidak selalu sih. Sangat mungkin melahirkan generasi yang kemudian malas kan? Kenapa? Sudah aman, sudah damai, semuanya disediakan. Nah, disitulah mulai
mulai muncul penyakit. Recycle. Nah, maka setelah tercipta Darussalam, yang ayat 128-nya akan muncul sifat ini nih. Saling apa namanya tuh? Coba lihat ayatnya. 128. Siapa yang belum baca? Pak Mujito belum baca dari tadi. Kenapa ya? Nggak dipanggil. Atau Pak Joko panggil dong. Aduh, Panggil Pak Mujito. tak Oke, gitu. kasih Kasihan udah kemalaman di Samalinda tuh. Ya. 10:30. Tengah Auzubillahiminasyaitonirrajim. sebelah. Al-An'am ayat 128. Dan hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. Hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami telah dapat kesenangan dari sebagian. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya. Kecuali kalau Allah menghendaki, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Apa maknanya nih ayat ini? Ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka. Mengumpulkan mereka. Istaksartum. Ada kalimat istaksartum. Susah nyebutnya. Apanya istaksar? Ini diartikannya menghimpunkan. Menghimpun satu. Yang kedua ada kalimat istamta'a. Istamta'a diartikannya mengambil kesenangan. Mana nih? Robbanas tamta'a. Nah, Tuhan sesungguhnya sebagai kami telah dapat kesenangan nih. Kami Ini dua telah kata dapat kuncinya. kesenangan. Ya. Mengumpulkan dan kesenangan. Kesenangan. Jadi gini. Ketika peradaban gagal melakukan transformasi Yasroh, tadi dadanya tidak lapang, maka yang muncul atau yang terbentuk adalah sirkuit kezoliman kolektif gitu. Istilahnya Ya, apa ya? Sirkuit kezoliman kolektif. Kemungkaran jamak. Istaksartum menghimpunkan untuk mencari kesenangan. Nih ya, istamta'a. Kami telah mendapatkan kesenangan. Istaksar sama istamta'a ini adalah kolaborasi antara kekuatan gelap dan manusia. Kekuatan gelap disebut jin, juga manusia disebut ines. Yang berlapis pada akumulasi materi dan saling memanfaatkan secara transaksional. Inilah arsitektur simbiosis parasut. Namanya parasit gimana? Bukan parasut, parasit. Kok parasut turun? Parasit itu hidupnya dari apa? Ngerokotin terus. Dari Benalu. inangnya. Iya kan? Dari inang. Nah, ini namanya istaksar sama istamta'a. Kolaborasi antara kekuatan gelap dan ines. Berbasis pada akumulasi materi saling memanfaatkan. Contoh ginilah. Contoh gini. Ada geng narkoba. Oh, geng narkoba. Bukan geng. Kalau narkoba apa istilahnya? Gangster. Hah? Gangster. Kartel. Kartel narkoba. Bisnis dengan mafia. Mafia punya uang, kartel punya barang. Ya, kira-kira antara si kartel dengan si mafia itu saling melindungi apa saling curiga? Saling curiga. Nah, itulah namanya kolaborasi gelap dan ines. Katakanlah, mana barangnya, mana uangnya. Ya oke, kita janjian di satu tempat. Masing-masing siapkan senjata, apa siapkan konsumsi? Senjata. Senjata. Ya, kenapa bawa senjata?
takut. Mereka juga bawa Barangnya diambil, nggak dikasih uang. Nah, kalau bisa barangnya diambil, uangnya tetap aman. Ada. Kata si kartel, kalau bisa uangnya diambil, barangnya tetap di tangan kita. Ya begitulah kolaborasi antara dua 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 kekuatan tadi. Subhanallah. Sekarang tuh hidup Resahnya. udah begini hidup tuh. Iya, betul Stop itu. aja. Kalau nggak dimakan, Ya makan. ya kita makan. Kalau kita nggak makan, kita dimakan nih. Udah saling memakan gitu aja. Udah saling jadi parasit masing-masing tuh gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Kalau dulu tuh ada mainan paciwit-ciwit lutung. Selutung pinah kaluhur. Terus saling nyomot itu. Ya begitulah hidup tuh. Ya seperti parasit. Nah, akibatnya di ayat 129 nih, wa kadzalika nuwali, ada kata nuwali, dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zolim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain, disebabkan apa yang mereka usahakan. Jadi sifatnya ini. Jadi Allah membiarkan orang jalim saling mengunci, saling memimpin satu sama lain. Jadi masing-masing ingin jadi pemimpin. Nah, masyarakat yang jiwanya sempit akan secara otomatis melahirkan pemimpin yang juga zolim. Yang juga dadanya sempit. Kenapa? Ini hukum. Bimakanu ya sibun. Sebagai balasan dari apa yang mereka usahakan. Ini adalah balasan atas apa yang mereka usahakan di level kesadaran nafas mereka. Sekarang gini aja misalnya. Di tingkat paling bawah aja, di tingkat RT misalnya. Orang ingin bikin KTP. Ya, membuat KTP. Wajib nggak sih punya KTP tuh? Wajib. Wajib. Kalau wajib harusnya dipermudah, dipersulit nih. Permudah. Dipermudah harusnya. Misalnya ini mah contoh bukan kenyataan, contoh ya, contoh. Misalnya masyarakat mau bikin atau ngurus KTP atau mau ngurus SIM. Kan orang bawa kendaraan mesti punya SIM ya? SIM, KTP, oke. Dipermudah apa dipersusah? Dipersusah. Katanya dipermudah, tapi kenyataannya susah. Nah, kalau dari tingkat masyarakat aja udah dipersusah, hidup udah susah, dipersusah kan? Nah, orang yang dipersusah tadi, kira-kira kalau ada kesempatan mempersusah, melakukan itu lagi nggak? Ya, balas-balasan aja. Ya, begitulah kenyataan. Untuk jadi pejabat, untuk jadi pegawai negeri, untuk jadi apalah namanya itu. Ya, menjadi aparat negara gitu. Dengan susah payah. Banyak dijepit, banyak dijempet, banyak diperes. Nah, ketika dia jadi menduduki, kalau punya kesempatan untuk melakukan hal yang sama, dilakukan nggak? Dilakukan. Ibu Bapak bisa bayangkan, jika dari tingkat paling bawah sudah seperti itu karakternya, naiknya ke atas. Naiknya ke atas lagi, terus naik. Sampai katakanlah di level presiden. Jika semua presiden begitu karakternya, apa yang terjadi? Antara negara dengan negara lain, apa yang terjadi apa? Saling curiga. Nah, saling curiga lah. Mana ada saling melindungi, nggak ada, saling curiga. Daripada aku dibom duluan, mending ngebom duluan. Walaupun dia belum ada bukti. Ya begitulah ayatnya. Kalau mundur ke 128. Jadi ada namanya kolaborasi. Atau sirkuit, apa tadi? Kezoliman kolektif. Kolaborasi kesesatan. Nah, sehingga setiap negara berlomba-lomba bikin senjata. Apa fungsi senjata? Katanya perdamaian. Atau menghancurkan nama senjata. Di mana-mana juga nama senjata menghancurkan lah. Kalau nggak membunuh, ya menghancurkan itu. Ya, tapi kenapa berlomba-lomba bikin senjata? Itulah tadi kalau sudah dadanya doyikon tadi, yang ada curiga, yang ada itu ya saling curiga aja gitu. Aku makan atau dimakan gitu.
Ya iya, gitu. Ya, itu gambaran umumnya. Jadi ayat 128, 129 ini kalau sudah, nah ini saya melihatnya ini negara kayaknya di sini posisinya. Belum Darussalam Masya Allah. belum, tapi sudah kok udah masuk ke sini ya. Lewat Darussalam. Darussalamnya kelewat. Makmur belum, perang iya. Zolim. Makmurnya belum. Ini perang udah di depan mata. Aduh, gimana nih ada yang kelewat Darussalamnya nih. Ya tapi kita masih damai lah segini mah ya. Ya. Ya walaupun walaupun tetap dalam ancaman Oke, Pak. gitu. Jadi, Ya, jadi skemanya gini. Skema alirannya gitu. Jadi ada aliran peradaban zolim yang doyikon, ada aliran peradaban nufus yang yasroh. Ya, Pak, nah, aliran Pak, peradaban zolim yang doyikon itu dimulai dari ego individu. Setiap individu sudah egois nih, mementingkan sendiri aja. Nah, kemudian muncul dada yang sempit, doyikon. Setelah doyikon muncul keserakahan, istaksar tadi. Muncul iktaksar, kemudian eksploitasi sesama, ya saling nginjek tadi, saling nyubit, saling apalah gitu. Yang muncul berikutnya adalah keserakahan ekosistem. Siapa yang punya kesempatan lebih dulu ngabisin hutan daripada orang lain duluan, gitu kan? Itu yang muncul. Nah, kemudian muncul konflik kolektif namanya duali tadi. Oh, udah begini udah rusak nih. Nggak ada harmonis antara pejabat dengan rakyat, antara pemimpin dengan bawahannya. Ya udah saling saling memanfaatkan tadi. Nah, sementara peradaban nufus itu mesti diawali dari kesadaran nafas, kelapangan dada, penerimaan cahaya, pelayanan kepada sesama, kedamaian sosial. Baru terjadi ekosistem yang abadi namanya Darus Salam Darussalam. gitu. Nah, ini kira-kira kita di posisi yang mana nih? Ya minimal berangkat dari kita lah. Membangun masa depan dunia tidak bisa hanya mengandalkan perombakan sistem hukum atau ekonomi yang sifatnya luar. Peradaban zolim bertahan karena adanya pasokan ego, energi ego yang melimpah dari dada-dada yang sempit dan ini tidak akan tahan lama. Sementara arsitektur peradaban nufus yang yasroh menawarkan jalan keluar. Putuskan aliran energi zolim dengan melakukan yasroh. Ya, yasroh atau melapangkan dada. Pelaparan Bisa Dada ya dada. suami. tarikan nafas. Nah, ketika mayoritas manusia beralih ke energi yasroh, lapang, gitu, terbuka, berbagi, gitu ya. Maka secara hukum nuwali struktur kepemimpinan dan ekonomi global yang zolim akan runtuh dengan sendirinya karena kehilangan sumber energi. Nah, blueprintnya ada di surat Al-Insyirah. Ini blueprintnya. Coba kita lihat surat Al-Insyirah itu surat ke berapa Bu dia? 94 ya? Ya, 94. 4 ayat 1. 94. Iya, ayat 1. Nah, ini blueprint ini. Coba dibaca. Tadi siapa? Oh, Pak Mujito. Mau dilempar ke mana, Pak? Pak Herman dah sama-sama Oh, nunggu lama dari Singapura. ya dari Ya, terima Samarinda kasih. ke Singapura ya. Ya. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 94 ayat 1. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah. 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 Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini pondasi eksistensi. Allah memulai dengan proses yasroh. Sebelum membangun peradaban luar. Mesti ada ruang dalam yang diperluas. Nah, ini pondasi. Ya. Ayat kedua. Lanjut. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. 3.
yang telah memberatkan punggungmu. Nah, ini adalah fase dekonstruksi beban. Meringankan bebanmu yang memberatkan punggungmu. Wa wadokna anka wizrok, beban. Wizrok artinya beban. Wizrok adalah akumulasi dari rasa bersalah, tekanan sosial, termasuk ambisi materialistik yang menyesakan batin. Nah, dalam membangun arsitektur peradaban nafas, arsitektur apa namanya? Si beban itu harus dilepas gitu. Artinya arsitektur peradaban nufus bertujuan membebaskan manusia dari perbudakan materi dan status sosial yang melelahkan fisik dan jiwa. Kalimatnya ankodo zohrok, yang memberatkan punggungmu. Banyak orang yang terbebani oleh dua hal tadi. Status dan perbudakan materi. Nah, peradaban nufus itu melepaskan itu dari punggung-punggung. Artinya kesadaran nafas berfungsi melepas ketegangan atau beban punggung tadi. Mengubah manusia dari pemuja hasil menjadi hamba yang tenang menjalani proses. Ini fase dekonstruksi. Ayat keempat. Langsung ya, Kang. Langsung, habisin. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Nah, ini berkaitan dengan reputasi. Ya, kami tinggikan sebutanmu bagimu gitu. Nama yang tinggi adalah sebuah atau buah dari integritas. Peradaban nufus bukan peradaban yang mengejar popularitas yang sifatnya semu atau sifatnya pencitraan. Bahasa Singapura apa pencitraannya? Tahu. Ada sama. Pencitraan. Pencitraan, jadi orang itu pura-pura baik untuk supaya orang bilang dia baik gitu. Jadi pencitraan kalau biasa kalau menjelang Cari pemilihan muka. legislatif. Ya. Branding. Hah? Branding. Branding. Oh. Iya, ingin ada brand bahwa saya orang baik nih. Nah, maka lakukanlah dia berupa kebaikan sosial yang sifatnya semu tadi sementara. Jadi bikin branding gitu. Oh, ini orang baik, ini orang dermawan, ini nah, itu. Jadi ada orang yang melakukan kebaikan tapi untuk pencitraan. Warofa'na laka dzikrok, ini bukan peradaban yang mengejar popularitas semu dan juga bukan mengejar pencitraan. Ia adalah peradaban yang namanya harum karena kualitas kemanusiaan. Ketika jiwa individu itu lapang, maka derajat pribadi dan bangsanya juga akan otomatis terangkat. Ya, sekarang tuh yang lagi populer Jabar Istimewa. Ke Singapura sampai nggak? Halo? Sudah, Kang? Jabar Istimewa sampai nggak beritanya ke Singapura? Oh, saya tak dengar. Oh, tak dengar. Berarti belum sampai. Kalau ke Malaysia sudah sampai itu. Oh iya, Kang. Ya? Ya, kalau dia dengar pasti merasa tuh. Ya, jadi Jawa Barat terangkat karena satu orang itu kan? Apakah itu pencitraan? Apakah itu ngejar popularitas semu? Ya, ya nanti dunia membuktikan itu ya. Ya, kalau dia konsisten, alhamdulillah berarti kan bukan pencitraan kan? Tapi sedikitnya merubah lah. Dan membuat sebagian para pembesar mulai ngap-ngapan tuh. Ya tadi kan di 122 ketika muncul individu bercahaya, di situ muncul apa? Akabiro mujrim nih. Pasti akan terjadi benturan kepentingan tentunya gitu. Oke, masuk ke ayat 5 dan 6. Nah, lanjut Bang, biar tuntasin aja. Tidak apa-apa. Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, ayat 5-nya, 6-nya diulang. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Ya, Bersama. pengulangan 2 kali menunjukkan kepastian hukum alam. Kesulitan adalah doyikon. Sementara kemudian adalah kelapangan yasro tadi. Wah, Inna, kan tadi artinya gimana? Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Usr adalah doyikon. Yusron adalah yasroh tadi. Nah, dalam membangun masa depan dunia, tantangan ekonomi, konflik, bencana alam, bencana kemanusiaan pasti ada nggak? ada. Pasti ada. Nah, tapi bagi para arsitek peradaban yang punya nupusnya yang kuat, yang lapang dadanya tadi, mereka tidak melihat kesulitan sebagai jalan buntu, melainkan sebagai ruang yang di dalamnya sudah tersedia solusi. Kalimatnya, kemudahan tidak datang setelah kesulitan. Ya, walaupun artinya di sini sesudah. Kesulitan. Kalau kita lihat kontekstual ayatnya apa? Fa'inna ma'al. Bersama. Ma'al itu bersama. Kalau sesudah itu Bersama. ba'da. Ba'da. Inna ma'al, bukan inna ba'dal usri. Tapi inna ma'al usri yusron. Yusron. Inna Bersama. ma'al usri yusron. Yusron. Artinya, bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesempitan ada kelapangan. Jadi orang yang lapang dadanya tidak melihat kesulitan sebagai hambatan. Bukan, ini tantangan untuk maju lebih baik, lebih selektif, lebih adaptif, dan lebih gesit gitu ya. Nah, sekarang di ayat ke-7 ini bercerita tentang etos kerja. Ayat 7. Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Faida farogta fansob. Apabila telah selesai satu urusan, kerjakan urusan lain. Fansob itu artinya bekerja keras atau menegakkan setegak-tegaknya. Seperti gini. Afala yanzuruna ila jibali kaifa nusibat. Nusibat dari kata nasob. Bagaimana gunung itu terpancang sebagai pasak gitu. Jadi pansob itu seperti gunung yang menjadi pasak gitu. Ke bawahnya kokoh, ke atasnya juga kokoh. Lebih tinggi mana? Itu si puncaknya ke atas sama ke bawah. Kan gunung itu kan pergeseran bumi kan? Satu ke bawah, satu ke atas kan? Iya. Yang turun ke bawah, yang lembeknya apa yang kuatnya? Yang kuat. Yang kuatnya. Yang naik ke atas? Lembek. Ya tergantung gunungnya. Kalau gunungnya gunung itu Everest, ke bawah batu, ke atas batu. Ya. Nggak gini, maksudnya fansob itu artinya tegak gitu, seperti pasak. Fansob juga berarti bekerja keras. Ya, apabila telah selesai dengan satu urusan, ya kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan lain. Ya, menjadi kesulitan melakukan yang lain jika yang sebelumnya belum selesai. Jadi selesaikan urusan yang satu. Setelah selesai, kerjakan urusan berikutnya. Nah, inilah arsitektur peradaban berupa bekerja keras yang tak pernah usai. Setelah satu tahap transformasi jiwa berhasil, maka ia akan segera membangun struktur sosial berikutnya. Ini adalah antitesis dari kemalasan dan kepuasan diri. Peradaban nufus adalah peradaban yang dinamis, produktif, dan selalu bergerak dalam kebaikan. Ketika kita berhenti, udah kesalip deh. Ya, oke, terakhir. Nah, ayat 8. Terakhir, Bang. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Nah, inilah orientasi vertikal. Rogob wa ila robika fargob dari kata rogoba. Rogoba artinya keinginan yang sangat kuat. Rogoba artinya kerinduan. Rogoba artinya kesukaan atau
kecintaan. Wa ila robbika fargob. Fargob inilah kubah utama dari arsitektur peradaban nufus. Segala kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, pendidikan harus bermuara pada Tuhan. Tanpa orientasi ketuhanan, maka peradaban akan kembali menjadi doyikon dan akan terjebak kepada ego manusia. Dan disitulah akan tercipta, terbentuk struktur tadi, sirkuit kezaliman yang sifatnya apa tadi? Sirkuit kezaliman kolektif. Ya disitulah udah diambang kehancuran gitu. Jadi Fargob, Rob sebagai kubahnya gitu. Nah, kalau kita bicaranya data ilmiah, secara data kemajuan materi tidak berbanding lurus dengan ketenangan jiwa. WHO melaporkan bahwa gangguan kesehatan mental, terutama depresi dan kecemasan, telah meningkat lebih dari 25% secara global dalam dekade terakhir. Ini data dari WHO. Nah, secara biologis, manusia modern berada dalam kondisi kronik stres. Jadi stres yang kronis gitu. Ini sebuah keadaan di mana sistem saraf simpatik terus-menerus aktif. Seolah-olah kita sedang dikejar pemangsa yang datang setiap saat. Seperti rusa di tengah-tengah hiena gitu. Ya, kita seperti terancam kemanapun pergi, seperti ada yang mengikutin untuk menyergap gitu ya. Lu pernah ada film apa tuh seperti digambarkan? Ya manusia seperti itu. Akibatnya nafas kita menjadi pendek, menjadi sesak, dan apa tadi dangkal gitu ya, selalu gugup, gagap. Nah, itu yang digambarkan tadi di surat 21-24 tadi. 21-24. Ya, ini boleh dilempar tuh. Boleh dilempar. Dilempar ya. Dilempar aja. Bu Aida Suharman. Bu Aida. Ada nggak? Nggak ada. Sahur ya? Ibu dia? Sudah, Pak. Ayo ketahuan nih ngabsen yang udah. Budiaka. Nah, Budiaka belum. Budiaka sudah bangun sahur? Sudah. Terima kasih. Pak, tapi ayatnya mana? Saya bingung nih pakai handphone, jadi nggak. 20-124 kan udah apa? Alhamdulillah. 20-124. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Atau dibacain sama kakaknya. Udah, ada Kang, udah muncul. Wadah. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, ayat ini merupakan mata rantai yang menyempurnakan diagnosa mengenai arsitektur peradaban nufus. Jika doyikon di surat 6125 adalah kondisi sesak di dalam dada, maka ma'isyatan donka, penghidupan yang sempit, nih ma'isyatan donka, ya, ada kalimat penghidupan yang sempit. Ma'isyatan donka adalah dampak sistemik yang mewujud menjadi gaya hidup yang menyempit gitu. Dari dada yang sempit, kemudian mewujud menjadi gaya hidup yang menyempit. Apa maksudnya gaya hidup menyempit? Donka itu artinya sempit, sulit, merana, nggak nyaman. Perbedaannya dengan doyikon, jika doyikon merujuk kepada ruang dada, ruang jiwa, maka donkan merujuk kepada sumber penghidupan atau cara hidup. Analoginya gini. Seseorang bisa saja tinggal di istana yang luas. Secara spasial. Istananya luas, tanahnya juga berapa ribu meter, nggak tahu lah. Rumahnya udah kayak kastil di tengah gunung tuh. Tuh berapa ribu meter. Namun hidupnya donka. Donka tuh merana atau sempit karena jiwanya tidak tenang. Ibu Aka, saya punya villa
di gunung apa di situ. Tanahnya katakanlah 10.000 hektar. Mau nggak tinggal di situ sendirian misalnya? Nggak mau. Nggak mau. Mendingan di Bintaro banyak tetangga ya. Mendingan di Bintaro, Kang. Ya tuh iya. Ya itu ilustrasi. Iya, Ya, iya, iya. bisa saja orang tinggal di istana yang luas, yang megah, tapi dia nggak merasa nyaman di situ. Dadanya Iya, iya. kesepian, dadanya kesempitan, ya, semuanya dikerjain sendiri ya buat apa tuh? Nah, ayat ini juga memberikan hukum sebab akibat yang sangat tegas bagi sebuah peradaban. Ada hukum kausalitas. A'rodo an zikri, berpaling dari zikir, ya, ini berarti memutus kesadaran akan aliran nafas, menjadi tanafus, menjadi anfas, dan menuju ke nufus dari sang pencipta. Susah ya ngejelasinnya. Waman a'rodo an zikri. Barang siapa berpaling dari zikir Zikir. dan dari mengingat kepadaku. Ya, jadi dalam konteks zikir gitu. Berpaling dari zikir berarti memutus kesadaran akan aliran nafas. Oke. Ketika kita menghirup oksigen, itu namanya bernafas. Oke? Ya. Ketika kita menahan nafas di dalam untuk melakukan detox atau terjadi oksidasi yang meruntuhkan segala itu tadi mendetok. Itu namanya tanafus. Ketika kita mengeluarkan oksigen bersamaan dengan keluarnya energi negatif di dalam diri, itu namanya anfas. Nufus adalah kesadaran yang kontinu, tidak berpaling dari zikri namanya. Ya, dampaknya apa? Ketika manusia berhenti ingat, maka mereka akan kehilangan kompas arsitektur jiwanya. Nah, peradaban yang dibangun tanpa basis zikri akan kehilangan arah moral dan spiritual. Dampak dunianya, ya tadi kehidupannya sempit, walaupun secara materi berlimpah. Ini adalah kondisi peradaban modern seperti saat ini. Kemajuan teknologi tinggi, namun tingkat depresi, kecemasan, dan konflik makin meningkat juga. Ya, apa korelasinya? Tanpa jiwa yang lapang tadi, Yasro, kekayaan materi justru menjadi penjara. Gini contohnya, Bapak Ibu pergi kemana-mana. Ya, bajunya sederhana. Di tasnya nggak ada uang banyak. Di dompetnya juga ATM-nya nggak banyak-banyak amat. Pergi kemana-mana, tenang nggak? Tenang. Nah, sekarang pergi kemana-mana. Bajunya keren, perhiasannya menarik. Uangnya banyak di dompet, mobilnya kinclong. Pergi ke pasar misalnya, aman nggak? Enggak. Pusing. Ya, artinya, ya di situ ada ketimpangan kan antara kemakmuran dengan kecemasan itu sebanding. Gitu. Jadi tanpa kelapangan jiwa, kekayaan materi menjadi penjara bagi dia. Nggak nyaman juga sih gitu. Jadi masyarakat menjadi kikir, saling sikut, merasa selalu kurang gitu. Nah, inilah arsitektur sosial yang sempit namanya. Low resonance, low resonance. Jadi resonansinya apa namanya? Lambat gitu. Di mana ego saling berbenturan karena tidak ada ruang transendental yang melunakkan interaksi antar manusia. Nah, apa dampak eskatologinya? Di kalimat ujung. Dan kami akan menghimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan akma, buta. Ini adalah dampak eskatologi. Ya, kebutaan dampak akhir. Dia nggak punya visi berarti. Dia hanya berbuat untuk hari ini. Dia tidak melihat dampak akhirnya gimana. Itu namanya akma. Kebutaan dampak akhir. Kebutaan di hari kiamat namanya. Kebutaan di akhir atau buta di hari kiamat adalah manifestasi dari kebutaan mata batin dunia. Peradaban yang mengabaikan nufus,
hanya bertahan di nafas, ini adalah peradaban yang buta terhadap hakikat kehidupan. Jadi mereka hanya melihat bentuk tapi tidak melihat makna. Beragama hanya dilihat sebagai simbol. Semuanya penuh simbol gitu. Tapi maknanya nggak ada gitu. Atau tidak melihat sebagai maknanya apa. Melihat nafas hanya sebatas biologis. Tidak melihat nafas itu adalah sebagai spiritual. Spiritual. Nah, kalau kita sampai di sini, ya sudah berarti kembali ke sesak napas lagi ceritanya. Jadi mesti belajar napas lagi. Napasnya mesti diperbaiki. Nah, karena sudah jam 10 kelewatan, ini masih bab 1 dan belum kelar bab satunya. Bagian C-nya belum selesai, fenomena fasad. Fasad itu adalah kerusakan ekosistem dan ketimpangan global gitu dan seterusnya. Belum nanti kita bab 2 yang bercerita tentang banyak hal juga tentang masih nafas ya. Itu anatomi nafas berkaitan dengan sains kesadaran. Di ujung di halaman terakhir itu halaman 68 ya. Ini ada panduan teknis. Kalau Bapak Ibu buka sampai bawah sampai ujung, di situ ada panduan teknis. Panduan teknis aplikasinya melalui tingkatan nafas yang telah dipelajari. Nafas, tanafus, anfas, dan nufus. Nufus. Ya, yang mesti diaplikasikan adalah pertama di tahap nafas. Tahap nafas adalah koneksi fisik. Momen ketika kita menarik nafas. Nah, ketika kita menarik nafas, jadi saat menarik napas, hayatilah bahwa aliran kehidupan berupa oksigen dan energi ini bukan sekedar proses biologis, melainkan suplai dari tentara langit. Ya, aplikasinya apa? Bersamaan dengan masuknya nafas, tarik, rasakan bahwa kekuatan Allah lah yang memasukkan kehidupan ke dalam diri Anda. Disinilah tangan Allah menjadi keyakinan bahwa sumber kekuatan dan hidup Anda adalah dari Allah, bukan dari daya sendiri. Tahap yang kedua, tanafus. Tanafus adalah stabilitas struktural. Momen ketika kita menahan nafas sejenak, hold namanya. Saat Anda menahan nafas sejenak tanpa memaksa, hayatilah makna tangan Allah di atas tangan mereka. Bayangkan semua beban, keputusan, dan ketakutan yang Anda genggam dengan tangan Allah, dengan tangan Anda sekarang sedang digenggam, dijaga, dikendalikan oleh Allah Sang Maha Kuat. Nah, aplikasinya gimana? Rasakan ketenangan itu hadir seperti pasak yang menghujam ke dalam hati dan katakan dalam batin, aku berada dalam perlindungan yang maha kokoh. Nah, pada momen ini, Anda meletakkan tangan Anda di bawah tangan Allah. Tahap ketiga adalah anfas. Anfas adalah tahap pembersihan. Tahap pembersihan dan pembebasan. Nah, ini adalah momen ketika mengeluarkan nafas. Saat mengeluarkan nafas, Anda sedang melakukan proses menepati janji setia. Keluarkan bersama hembusan nafas itu segala bentuk prasangka buruk terhadap masa depan, prasangka buruk terhadap Allah, dan lain-lain. Lepaskan ketergantungan kepada sebab dan sifatnya materi. Hembuskan, termasuk hembuskan semua penyakit, beban, keluarkan. Aplikasinya, bayangkan Anda sedang melepaskan semua tekanan, termasuk tekanan hidup, ya, musuh, rasa takut. Saat nafas keluar, rasakan bahwa tangan Allah yang sedang mendorong menjauh segala lingkaran keburukan dari diri Anda. Nah, jika 1, 2, 3 ini continue, nanti akan sampai di tahap nufus. Iya, 1, 2. Inilah makom tertinggi.
kesadaran yang kontinu. Continue. Di sini Anda mencapai kondisi fathan mubina, kemenangan yang nyata di dalam jiwa. Kesadaran akan tangan Allah menjadi menetap, bahkan di luar waktu latihan kita berzikir. Aplikasinya, dalam kehidupan sehari-hari saat tangan Anda bergerak, misalnya menandatangani kontrak, bersalaman, memulai segala bentuk pekerjaan, ingat ke ayat 10 Al-Fat. Kesadaran inilah yang akan membuat Anda tidak takut pada pemegang kekuasaan manapun. Tidak sedih atas hilangnya peluang materi karena tangan yang di atas adalah tangannya Allah sebagai pelindung dan penolong Anda. Dan ini mesti dilatih setiap hari sampai mencapai ke nufus tadi. Ya, dari nafas itu menarik, tanafas menahan, kemudian anfas menghembuskan sampai menjadi satu, menjadi nufus gitu. Wa idan nufusu zuwijat, ketika nufus sudah bersatu menjadi satu tubuh sirkuit gitu ya, menggabung. Tidak lagi terpisah antara jiwa dan raga, tidak lagi terpisah antara jasmani rohani, tapi sudah menjadi satu. Wa idan nufus zuwijat, nufusnya sudah menyatu. Hidupnya sudah menyatu dengan sang pemberi nafas gitu ya. Semoga renungan ini bermanfaat untuk memperdalam kajian tentang nafas. Nah, silakan sisanya dibaca pelan-pelan. Kalau perlu berulang-ulang gitu ya. Nanti silakan dipraktikin nafasnya yang ya. Oh, nggak apa-apa, biasa kita. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 22 kelewatan. Ya, mudah. Jam 2 kelewatan karena kita mesti bangun sahur nanti ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Kak Ip. Ya. Selamat. Terima kasih Kak Ip. Terima kasih Kak Ip.